Oke, teman-teman. Jadi kalau kalian nonton video ini, mungkin kalian bisa sedikit. Jadi video ini dibuat sebenarnya untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita untuk lebih ready dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Jadi gini, so basically aku buat video live kali ini yang berjudul, yang kalau kalian lihat itu adalah logical fallacy. Jadi ada logical fallacy. Jadi basically aku akan ngebahas tentang apa itu logical fallacy, kemudian bentuk-bentuk dari logical fallacy, definisinya, dan juga kenapa sebenarnya logical fallacy itu penting. So sebelum kita lanjut lebih jauh, mungkin aku akan ngebahas tentang apa itu sebenarnya logical fallacy. Jadi gini, yang dinamakan logical fallacy itu adalah bentuk kesalahan kita dalam berargumen. Artinya, ketika kita berargumentasi, kita nggak punya argumen yang kita bawakan itu tidak valid, atau kita nggak bisa membuktikan adanya fakta. Kita tidak bisa membuktikan fakta dari argumen yang kita bawakan. Biasanya, logical reasoning ini sering terjadi dan kita nggak sadar. Contohnya gimana? Contohnya gini, pada saat pemilihan kandidat presiden misalnya. Nah, kita sering kali itu bukan mengattack kebijakan yang hendak mereka implementasikan. Misalkan ya ada 2 kandidat presiden dan ini sedang terjadi debat panas di antara keduanya. Nah, kita sebagai supporter malah bukan menyerang bukan menyerang kebijakan mereka yang mereka bawakan, tapi kita menyerang secara personal. Kita misalkan bilang kandidat A, dia adalah tipikal orang yang seperti ini, bahkan kita sampai menyerang keluarganya, fisiknya, dan segala macam. Nah, itu adalah bentuk dari logical fallacy. Nah, jadi apa yang terjadi kalau misalkan logical fallacy ini sering kita bawakan? Atau kenapa sih kita sebenarnya itu penting untuk belajar logical fallacy? Karena kalau misalkan kita nggak belajar tentang logical fallacy, maka kita yang pertama akan mudah termakan hoax. Nah, sekarang kita tahu nih, di zaman sekarang ini banyak berita-berita yang muncul itu yang tidak berdasarkan fakta. Itulah kenapa pentingnya untuk belajar logical fallacy. Kita sehingga bisa memfilter berita-berita yang masuk, yang mana yang benar-benar fakta dan mana yang hanya sekedar asumsi yang tidak memiliki bukti. Dan kemudian yang kedua, kita nggak akan menjadi orang yang baperan. Karena bisa jadi seseorang itu saat kita berargumentasi dengan seseorang dan ternyata mereka cara membawakan argumennya itu misalkan tipikal orangnya yang temperamental, tetapi dia itu menyerang argumen kita, nah kita malah sakit hati. Nah, sebenarnya nggak boleh gitu kan, karena yang diserangkan argumen kita. Dia bukan menyerang secara personal, tetapi secara argumentasi. Nah, itu nanti kita akan nggak menjadi orang yang baperan gitu. Nah, jadi berapa banyak sebenarnya logical fallacy? Jadi logical fallacy itu ada banyak ya. Contohnya adalah circular reasoning, slippery slope, kemudian ad hominem, strawman logical fallacy, kemudian hasty generalization, dan banyak lagi. Aku pengen ngasih tahu ke kalian kalau sebenarnya model yang kayak gini itu bisa didapatkan di internet. Dan aku udah coba cari literatur yang ditulis bahasa Indonesia. Tapi memang setelah aku lihat yang ditulis di situ itu, yang ditulis di artikel yang aku baca itu lebih sulit dimengerti daripada literatur yang ditulis dalam bahasa Inggris. Nah, jadi itulah kenapa kalau aku boleh kasih saran, kalau kalian memang mau membaca lebih lanjut nanti tentang logical fallacy ini, kalian bisa coba baca literatur yang ditulis dalam bahasa Inggris. Itu lebih banyak konten itu lebih jelas, dan kemudian contoh-contohnya itu lebih banyak dan lebih mudah dimengerti. Tapi kembali lagi ke kalian, jangan menganggap apa yang aku katakan itu benar, nanti jatuhnya ke logical fallacy. Jangan membuat reasoning yang tidak berdasarkan fakta. So you have to check out by yourself. Nah, kalau gitu di live di IG kan hanya bisa maksimum 1 jam ya. Aku udah pernah coba beberapa kali untuk buat live streaming, dan ternyata hanya cukup maksimum itu 1 jam. Jadi setelah 1 jam itu di atas sini tuh ada kayak timer. Jadi kalau kalian pernah ke warnet dulu zaman SD, kalau kalian pernah ke warnet, nah itu udah sama.
Jadi kalau udah 1 jam itu akan ada timer mundur dari 30 detik kalau saya nggak salah. Kalau aku nggak salah, kemudian nanti sampai 0 dan end up automatically. Nah, jadi aku nggak ngebahas panjang-panjang karena aku juga kita sama-sama belajar. Jadi kalau kalian nanti mau tahu lebih lanjut tentang logical fallacy dan kalau kalian tertarik, kalian bisa membaca sendiri. Di Google ada. Nah, jadi aku hanya sekedar sharing dan membuka opening gate untuk teman-teman semua secara mandiri. Oke. Nah, jadi yang pertama itu aku kepengen ngebahas tentang, kan tadi udah aku bilang kalau bentuk dari logical fallacy itu ada banyak. Salah satu contohnya tadi ada straw man, ad hominem, dan lain-lain. Tapi di video kali ini mungkin aku nggak akan ngebahas semua karena waktunya nggak cukup. Jadi aku akan ngebahas 3. 3 ini aku rasa kita paling sering menggunakan logical fallacy ini, baik secara sadar maupun secara nggak sadar. Nah, apa yang 3 ini? Yang 3 itu yang pertama adalah hasty generalization, kemudian slippery slope, dan yang kemudian yang terakhir itu adalah false dichotomy. Nah, jadi false dichotomy, slippery slope, dan hasty generalization. Tapi untuk mulai, jadi tiga ini masing-masing punya karakteristik tersendiri dan punya ciri-ciri yang beda. Dan aku akan ngebahas terlebih dahulu dari yang bernama slippery slope. Nah, slippery slope itu gini. Jadi slippery slope logical fallacy itu adalah bentuk kesalahan dalam berargumen yang mengatakan gini, kalau misalkan kita nggak melakukan hal simple A misalnya, maka nanti akan ada dampak yang sangat buruk yang terjadi di kemudian hari. Kita dulu sering membuat jokes gini, jangan pernah hilangkan pensil di kelas. Kalau kita kehilangan pensil, maka kita nggak bisa nulis. Kalau kita nggak bisa nulis, kita nggak bisa menghafal catatan yang di sekolah. Kalau kita nggak bisa menghafal, kita akan nggak bisa menjawab soal ujian. Kalau kita nggak bisa jawab ujian, ya jelek. Kalau nilai kita jelek, maka kita nggak naik kelas. Kalau kita nggak naik kelas, maka kita nggak lulus. Kalau nggak lulus, maka kita nggak akan dapat kerja. Kalau kita nggak dapat kerja, maka kita akan nggak bisa dapat duit. Nggak bisa dapat. Kalau nggak dapat uang, kita bakal makan. Kalau nggak makan, kita bakal mati. Nah, itu salah satu bentuk contoh dari logical fallacy, bentuk dari slippery slope. Nah, jadi hal yang semacam ini, sebenarnya hal itu sebenarnya simple, nggak? Hal itu simple kan. Jadi kita awalnya hanya kehilangan pensil, tapi kenapa tiba-tiba jadi terbang mati? Nah, jadi dampak besar yang terjadi di kemudian hari dan disebabkan oleh hal kecil yang kita lakukan itu adalah bentuk dari logical fallacy. Ada banyak contoh-contoh lainnya. Salah satu contoh yang lainnya misalkan gini. Aku akan ngebaca dari apa yang udah ada di sini supaya lebih gampang. Gini, jika saya tidak mengikuti ujian, maka saya akan tidak naik kelas. Dan jika saya tidak naik kelas, maka saya akan di DO dari sekolah. Kalau saya di DO dari sekolah, maka masa depan saya tidak akan cerah, dan kemudian saya tidak akan mendapatkan pekerjaan dan tidak dapat menafkahi keluarga. Nah, itu hampir sama dengan dengan contoh yang pertama yang aku sampaikan tadi. Kemudian contoh lainnya di bidang kesehatan. Kita bisa ambil contoh gini. Kalau kita menyediakan layanan kesehatan, lantas kapan layanan ini akan berhenti untuk diberikan? Nanti orang-orang yang udah dikasih layanan kesehatan secara gratis ini, di kemudian hari, mereka akan minta juga ke government, ke pemerintah, untuk mendapatkan mobil gratis, untuk mendapatkan handphone gratis, makanan gratis, dan semua serba gratis. Nah, semakin banyak orang yang mendapatkan barang-barang secara gratis, mereka tidak akan memiliki semangat untuk bekerja keras, dan pada akhirnya ekonomi akan runtuh. Bisa dibayangin nggak? Hanya karena sebuah kebijakan dari government untuk memberikan layanan kesehatan gratis, lantas seseorang itu berpikir, kalau misalkan kita ngasih rakyat itu kesehatan gratis, maka toh nanti rakyat yang malas-malas ini, mereka akan minta mobil gratis, handphone gratis, segala macam gratis. Dan pada akhirnya mereka nggak kerja karena disubsidi terus oleh government, dan akhirnya ekonomi akan hancur, akan runtuh, collapse. Ini adalah bentuk lain dari slippery slope, selain dari bentuk pertama yang udah aku kasih contoh tadi. Nah, jadi
catastrophic impact that which is created later on in the future is caused by the small action that we take right now. Itulah kesimpulan dari slippery slope fallacy. Kalau teman-teman di dalam keseharian pernah mendengar atau menggunakan logical fallacy ini, mungkin teman-teman nanti boleh share di kolom komentar. Atau bahkan contoh lain, misalkan kalau kita punya adik kecil di rumah, dia sering nakut-nakutin, kalau kamu nggak makan, nanti kamu nggak dapat ini loh. Nah, kalau kamu nggak dapat ini, nanti kamu nggak dimarahi loh sama mama atau sama siapa. Nah, dampak kecil, hal kecil yang nggak dikerjakan akan menghasilkan sebuah dampak yang sangat besar di masa depan. Nah, secara sederhana itulah pengertian dari slippery slope fallacy. Kemudian yang kedua, kita bisa lanjut ke yang namanya hasty generalization. Jadi ini sebenarnya lebih banyak digunakan ya oleh orang-orang. Jadi hasty generalization itu adalah bentuk logical fallacy di mana seseorang mencoba untuk mengeneralkan fakta, mengeneralkan sesuatu, walaupun fakta sebenarnya itu berbeda dengan apa yang mereka asumsikan. Misalkan gini, jadi contoh sederhananya gini, kalau yang hasty generalization, kamu membuat stereotype atas sesuatu, itu juga sudah bentuk dari hasty generalization fallacy. Atau kamu mengeneralkan sesuatu berdasarkan apa yang kamu lihat, itu juga salah satu bentuk dari hasty generalization. Nah, jadi secara detail bisa aku kasih contoh gini. Misal kalian pergi ke satu lokasi. Ini cerita fiktif. Jadi kalian pergi ke satu lokasi. Nah, sepanjang jalan kalian itu ngelihat, yang kalian lihat itu cuman orang-orang yang usianya di atas 50-an. Kakek-kakek, nenek gitu kan. Nah, jadi kalian langsung berasumsi kalau penduduk di lokasi itu semuanya adalah kakek-kakek atau nenek-nenek. Itu adalah bentuk sederhana dari hasty generalization. Kita mencoba mengeneralkan sesuatu walaupun faktanya belum tentu seperti itu. Nah, jadi itu nggak boleh sebenarnya. Bukan nggak boleh. Yang namanya argumentasi nggak ada namanya boleh atau nggak boleh. Tapi maksudku itu nggak valid. Argumennya nggak valid. Itulah kenapa kita harus paham tentang logical fallacy, supaya kita kalau ada teman bicara yang bawain hasty generalization ini atau slippery slope yang tadi, kita udah bisa langsung attack argumennya, kita udah bisa langsung defend argumen kita, gitu. Contoh lain misalkan kita mengeneralkan kalau misalnya gimana? Contoh lain dari hasty generalization, stereotype. Kita sering menstereotypekan kalau misalkan orang dari suku A itu sifatnya gimana, misalkan gitu. Nah, itu adalah bentuk dari stereotyping. Atau misalkan kita bisa bilang kalau semua wanita itu lemah, misalkan. Nah, itu adalah bentuk dari stereotyping. Apakah benar misalkan perempuan itu lemah? Belum tentu. Kan banyak kan perempuan atau wanita itu yang berkarir misalkan di boxing atau di sepak bola atau di angkat besi misalnya, gimnastik. Nah, bisa kan, dan mereka lebih nggak kalah kuat dari laki-laki. Itu adalah bentuk dari stereotyping dan generalization. Nah, itu adalah bentuk dari hasty generalization, gitu. Nah, makanya kita harus setelah mengetahui ini, aku harap sih kita nggak terlalu mudah untuk menjudge seseorang. Jadi fungsi dari belajar logical fallacy itu agar kita nggak gampang untuk menjudge seseorang, karena kita udah tahu sebenarnya kalau kita terlalu gampang menjudge, artinya kita belum punya data atau fakta yang lengkap sehingga kita bisa punya hak untuk menjudge seseorang itu. Bisa jadi apa yang kita lihat berbeda dengan apa yang sebenarnya terjadi, gitu. Halo, Ilham dan
Intan ya, 23 Intan, halo. Nah, jadi kalau kalian ketinggalan, nanti aku akan save, so no problem at all. Dan yang terakhir itu adalah namanya false dichotomy. Nah, jadi false dichotomy fallacy ini kita juga sering ucapkan, kita sering gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya gimana? Contoh misalkan ada teman kita yang teman kantor nih, atau teman kuliah, yang pada saat dia datang, kuliah udah mulai, dan pada saat dia datang ternyata dia telat. Kuliah udah jalan sekitar 15 menitan. Kemudian kita langsung menjudge, dia ini selalu terlambat nih, dia ini nggak pernah datang tepat waktu nih, dia ini selalu telat. Nah, bentuk kata-kata dari selalu, ataupun misalkan nggak pernah, misalkan apa lagi ya, nggak bisa semua. Nah, itu adalah bentuk dari false dichotomy. Nah, jadi false dichotomy itu adalah cara berpikir yang kita cara mengucapkannya itu kita secara ekstrim gitu. Dia nggak pernah datang tepat waktu nih. Apakah betul dia nggak pernah datang tepat waktu? Belum tentu. Bisa jadi minggu lalu pas kamu nggak masuk, dia itu datangnya tepat waktu loh, sebelum jam kelas dimulai gitu. Nah, jadi ada beberapa contoh lain dari false dichotomy ini. Contoh lainnya adalah misalkan saat kita berada di pesta, katakanlah pesta pernikahan atau pesta ulang tahun teman. Nah, pada saat kita datang, kita makan kuenya tuh, kita merasa kuenya nggak enak pertama. Kemudian yang kedua, kita merasa tuan rumahnya itu nggak ramah sama kita, padahal sebelumnya dia itu ramah. Kemudian yang ketiga, pada saat kita mencoba ke toiletnya, misalkan toiletnya ternyata rame dan nggak bersih segala macam. Nah, maka kita menyimpulkan nih, kita membuat kesimpulan sendiri bahwa pesta itu buruk. Nah, ini adalah bentuk dari false dichotomy. Kenapa? Karena kita nggak bisa menyimpulkan ini secara apa ya? Kita nggak bisa menyimpulkan ini secara sendiri gitu loh. Maksudnya belum tentu semua makanan yang lain itu buruk. Belum tentu pesta itu secara keseluruhan itu buruk. Bisa jadi makanan yang kamu ambil itu kebetulan itu makanan yang udah lama dari pagi, dan makanan yang baru itu belum masuk pada saat kamu ambil kue itu gitu. Nah, itulah kenapa kamu ngerasa kuenya mungkin kurang enak gitu kan. Dan kemudian yang kedua, kamu ngerasa bahwa si pihak tuan rumah ini kamu ditreat sama tuan rumah ini secara mereka tidak nggak dihormati. Kamu merasa nggak dihormati, nggak dipeduliin, mereka nggak care sama kamu. Bisa jadi mereka udah terlalu capek misalkan melayani banyaknya tamu yang datang. Nah, kan nggak mungkin satu-satu tuh disalamin, nggak mungkin satu-satu di say hi gitu kan. Nah, jadi kamu nggak bisa secara sendiri itu menyimpulkan kalau pesta itu buruk. Bisa jadi si Kevin, teman kamu yang datangnya 1 jam setelah kamu datang, itu makan kue yang sama, tapi dia bilang kuenya ini kue terenak yang pernah aku makan. Kenapa? Karena bisa jadi kuenya itu baru fresh from the oven, dan yang kamu makan itu kue sisa yang udah dari pagi. Nah, artinya kita nggak bisa mengeneralkan sesuatu, kita nggak bisa membuat dikotomi yang false hanya karena kita pernah mengalami satu dua kejadian gitu, belum merasakan secara keseluruhan gitu. Nah, artinya ada banyak lagi bentuk-bentuk dari logical fallacy ini. Kalau kalian mau baca, teman-teman boleh buka nama websitenya www.developgoodhabits.com. Nah, aku sering baca website itu. Kenapa? Karena banyak tips, trik, dan juga pelajaran-pelajaran yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Contoh logical fallacy yang lain gimana? Misalkan gini nih, ini berkaitan dengan kita nih, pengguna sosmed nih. Jadi gini, ada namanya yang logical fallacy itu, yang pada intinya, inti contohnya gini. Kamu melihat seorang teman kamu yang selalu nge-post foto di IG itu, mereka happy, mereka pergi kemana-mana, mereka menghabiskan waktunya, seolah life is perfect, there is no burden at all, kayak nggak ada beban sama sekali. Nah, apakah bisa disimpulkan kalau orang tersebut benar-benar happy di kehidupan aslinya? Not sure, belum tentu. Kan? Bisa jadi dia memposting itu dalam rangka
menutupi kegelisahan dan kesedihan dia atas 1-2 hal yang kurang dalam dirinya misalkan, atau pada saat ngepost itu dia merasa nggak happy misalkan. Bisa jadi kan untuk ngepost sesuatu di sosmed itu yang foto senyum lah segala macam, kita nggak tahu emosi seseorang kan. Dan juga misalkan seseorang itu sering kita lihat traveling atau pergi kemana-mana, selalu post video, foto segala macam di story, selalu kelihatan happy, life is perfect, something like that. Tapi bisa, dan belum tentu dia happy pada kehidupan aslinya, karena semakin banyak seseorang itu menghabiskan waktunya di sosmed untuk mengekspos kegiatan sehari-harinya, maka semakin bisa jadi semakin nggak fokus juga dia dalam menjalani kehidupan sehari-hari gitu. Maksudnya jadi pada intinya belum tentu lah apa yang kita lihat itu sesuai dengan fakta sebenarnya. Itulah salah satu contoh dari logical fallacy. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa baca nanti dan kemudian bisa share ke aku tentang apa sih contoh-contoh lain dari logical fallacy yang udah teman-teman baca. So basically for me, apalagi di masa pandemi ini, kita sudah seharusnya menggunakan waktu secara produktif dan berusaha untuk mengupgrade potensi diri. Having self-awareness is very important because the moment you know what you want to do and you can execute that in order to make yourself be the better version of yourself, I think at the end of the day you will be able to create something that people never expected that you could do that thing. So hari ini untuk di session video kali ini aku rasa aku akan udahin tentang logical fallacy. Mungkin nanti aku akan membuat live IG selanjutnya untuk membawa contoh-contoh lain dari logical fallacy yang lain, karena sebenarnya masih banyak. Aku bisa ngebaca ini sebelum QN live session kali ini. Apa aja contoh lain dari logical fallacy? Nah, jadi ada yang namanya straw man, ada yang namanya ad hominem, kemudian circular reasoning. Circular reasoning itu gini, A itu benar karena si A mengatakan itu benar gitu. Jadi nggak ada fakta yang mendukung argumen yang dibawakan dia itu. Jadi misalkan contohnya gini, kebijakan ini benar karena yang mengatakan kebijakan ini benar gitu. Jadi nggak ada fakta ataupun bukti yang bisa mendukung argumentasi dia itu, yang mengatakan misalkan A itu benar atau A itu bagus gitu. Nah, belum tentu kan. Itu adalah salah satu bentuk dari circular reasoning. Kemudian bentuk logical fallacy yang lainnya itu apa lagi? Misalkan kita balik ke generalization yang tadi, ke hasty generalization. Jadi kita nggak bisa mengeneralkan. Misalkan nih kamu menggunakan satu produk tertentu dari kosmetik A misalkan. Nah, hanya karena si Putri, si Cantika, si Dita, si Angel, kemudian si Cindy menggunakan kosmetik ini dan mereka cocok, nah bukan berarti kamu juga cocok pakai kosmetik ini, belum tentu gitu. Nah, itu adalah bentuk dari hasty generalization fallacy yang tadi aku jelasin di pertama gitu. Kemudian ada juga yang namanya equivocation fallacy, ada yang namanya bandwagon appeal, ada namanya false analogy, nah gitu-gitu. Jadi ada banyak. Nanti kalau kalian mau baca, aku udah kasih tahu, namanya tadi adalah www.developgoodhabits.com. Kalian bisa baca di sana dan bisa ngembangin diri kalian di sana dengan membaca literatur yang udah ditulis di sana. Gitu. So, thank you very much buat kalian yang udah nonton live Instagram pada malam ini. So, kalau kalian merasa paham dan bermanfaat, mungkin kalian bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. So, thank you and see you later. Bye-bye.